Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang membahas masalah kebersamaan dalam keragaman. Saya sendiri Muhammad Ilham sebagai moderator dengan NIM 80, Yusuf Andriansah dengan NIM 81, Reni Arista dengan NIM 86, Eka Sumbulati Miyatu Habah dengan NIM 87, Argi Eko Siswanto dengan NIM 93, Pita Hairunisa dengan NIM 94, Dimas Bintang Dharma Putra Dwi Tama dengan NIM 96, Rekano Andria Parastu dengan NIM 99, dan yang terakhir Welamada Sekian dengan NIM 107. Di sini kami akan membahas yang pertama, Islam dan pluralisme. Dan yang kedua, perintah toleransi. Yang ketiga, kebersamaan dalam keragaman bangsa. Dan yang terakhir, upaya menciptakan kebersamaan dalam keragaman. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Yusuf. Baik, yang pertama adalah Islam dan pluralisme. Sebagai petunjuk, Al-Quran memberikan pedoman tentang maslahat kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang menyangkut dengan kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan sampai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara. Al-Quran berbicara dalam seluruh konteks kehidupan manusia, baik kehidupan sebelum manusia lahir, setelah, dan bahkan sampai pada kehidupan mendatang di alam baqo atau di akhirat kelak. Karena pesan moral Al-Quran menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Tentu tidak diragukan lagi, sudah barang tentu saatnya kita harus merujuk kembali kepada petunjuk Al-Quran tentang kehidupan ini. Tidak kurang dari 1072 suku-suku derivatif besar dan kecil yang berkembang di persada Nusantara kita ini. Dari segi bahasa terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke dalam beribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Islam dan pluralisme. Dalam Islam berteologi secara inklusif dengan menampilkan wajah agama secara santun dan ramah sangat dianjurkan. Islam bahkan memerintahkan umat Islam untuk dapat berinteraksi terutama dengan agama Kristen dan Yahudi, serta dapat menggali nilai-nilai keagamaan melalui diskusi ataupun debat intelektual ataupun teologi secara bersama-sama dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal ini senada dengan Quran Surat Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 46. Dan tentu saja tanpa harus menimbulkan prejudis atau kecurigaan di antara mereka. Karena menurut Al-Quran sendiri sebagai sumber normatif bagi suatu teologi inklusif, karena bagi kaum muslimin tidak ada teks lain yang menempati posisi otoritas mutlak dan tak terbantahkan selain Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan kunci untuk menemukan dan memahami konsep persaudaraan. Islam terhadap agama lain ataupun pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau sunnah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersurat dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reni.
Pandangan Islam terhadap agama lain ahli kitab sangat positif dan sangat konstruktif. Hal ini dapat dilihat dari nilai ajarannya yang memberikan peluang dan mendorong kepada umat Islam untuk melakukan interaksi sosial kerjasama dengan mereka. Tentang hal ini, Farid Asek telah menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, ahli kitab sebagai penerima wahyu diakui sebagai bagian dari komunitas. Kedua, dalam dua bidang sosial terpenting, makanan dan perkawinan, sikap murah hati Al-Quran terlihat jelas. Kemudian yang ketiga, dalam bidang hukum, agama, norma-norma, dan aturan kaum Yahudi dan Nasrani diakui dalam Quran Surah Al-Ma'idah, Surah ke-47. Kemudian yang keempat, kesucian kehidupan religius, penganut agama, wahyu lainnya ditegaskan bagi perjuangan bersenjata. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Eka. Dilanjutkan oleh Saudari Pita. Baik, yang selanjutnya adalah kebersamaan dalam keberagaman. Robert W. Hefner menyatakan bahwa pada awalnya banyak ilmuwan yang yakin bahwa sistem demokrasi tak dapat berkembang di negara plural. Beberapa masalah yang dihadapi oleh proses demokratisasi adalah pluralitas masyarakat yang sangat kental. Sebagai sebuah negara majemuk yang terdiri dari ratusan suku bangsa dan berbagai kepercayaan, Indonesia menjadi negara yang memiliki peluang konflik yang besar. Konflik tersebut berasal dari sentimen keagamaan atau sifat Calvinisme yang berlebihan. Hefner mengutip pendapat Samuel P. Huntington bahwa integrasi nasional membutuhkan penggantian sejumlah besar otoritas politik tradisional, agama, keluarga, dan etnis. Mengutip pendapat dari Furnival, Hefner menjelaskan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tanpa pembauran dalam satu unit politik. Sebagai negara yang mayoritas beragama Muslim, corak keberagaman dan toleransi sering tidak ditemukan pada beberapa wilayah, justru yang dihuni kebanyakan non-Muslim. Di situ isu SARA merebak dan tak ayal korban jiwa pun berjatuhan dengan maksud menunjukkan jati diri suatu agama maupun etnis untuk tetap eksis dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat yang multiagama, namun mereka tetap dapat bersatu dan bekerja sama dalam membangun daerahnya. Perbedaan keyakinan tidak menjadi kendala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dina. Kepada Saudara Dimas dipersilakan. Terima kasih. Upaya menciptakan kebersamaan dalam keberagaman. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam keragaman, khususnya dalam bentuk konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sekurang-kurangnya terdapat dua perspektif besar petunjuk Al-Quran yang mesti kita amalkan
dalam mewarnai kehidupan bersama dalam keberagaman. Yang pertama adalah mengamalkan prinsip asyu'ub, yaitu menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa lain sebagai anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nadariyah al-Nahdah, yaitu menerima eksistensi kemanusiaan bahwa manusia itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesamaan hak satu sama lain. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti Indonesia, yang dalam kajian para ahli sosiologi Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya pluralistik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kebersamaan dalam perbedaan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab yang bisa di-chat-kan. Di sini. Widim. Di chat. Oh. Ya, apabila teman-teman ingin bertanya, bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tadi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.